Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kita ketemu lagi di sesi 8 tutorial UT pada mata kuliah Statistika Pendidikan. Oke, sebelumnya kita belajar tentang pengujian hipotesis, dan banyak sekali yang bisa menjawab dengan baik ya di diskusi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang analisis regresi linear sederhana dan korelasi, dan ini akan menjadi pertemuan terakhir pada semester ini. Semoga kita bisa memahaminya dengan baik. Oke, pengolahan data hubungan antar variabel. Nah, pembahasan mengarah pada pengujian data dengan analisis korelasi, yaitu uji hubungan antara variabel, dan analisis regresi, yaitu uji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis korelasi yaitu korelasi dan linearitas. Koefisien korelasi adalah ukuran seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Ada banyak macam korelasi tergantung dari data yang diolah. Jika data variabel yang akan diolah adalah berskala interval atau rasio, maka kita bekerja dengan korelasi person product moment. Pada pembahasan ini kita bicara masalah nilai koefisien korelasi sampel yang disimbolkan dengan RXY biasanya ya. Dan parameter koefisien korelasi populasi disimbolkan dengan seperti rho. Untuk menghitung nilai korelasi product moment, rumusnya ada di slide. XI adalah data observasi KI, sedangkan N banyaknya data observasi. Nah, contohnya tabel 8.2 ini, hubungan antara variabel X dan variabel Y yang bisa dilihat. Nah, sifat korelasi itu bagaimana kita menginterpretasikan koefisien korelasi. Yang pertama, nilai koefisien korelasi itu terletak antara negatif 1 dan 1. Semakin besar nilai absolut koefisien korelasi, akan semakin kuat hubungan linearnya. Jadi kalau mengarah ke angka 1 itu akan semakin kuat, sedangkan kalau mengarah ke negatif 1 itu semakin lemah. Nah, nilai korelasi positif diartikan bahwa satu variabel bernilai besar, maka variabel yang lain juga besar, dan sebaliknya. Nilai korelasi negatif diartikan bahwa salah satu variabel besar, maka akan diikuti dengan menurunnya nilai variabel yang lain, dan berlaku sebaliknya. Nah, bisa diperhatikan bahwa nilai koefisien korelasi product moment hanya mengukur kelinearan hubungan saja. Oleh karena itu, korelasi 0 bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali, tapi bahwa relasi linearnya adalah sangat lemah. Contoh soal korelasi seperti tabel ini, keterampilan proses dan prestasi belajar yang diuji pada 20 siswa. Nah, apakah ini mewakili populasi? Kita lihat ya. Setelah dihitung itu dengan SPSS, nilai korelasi dengan menggunakan rumus R. Untuk mengerjakannya bisa menggunakan Excel ataupun SPSS. Nah, membuat tabel perhitungan jumlah perkalian X dan Y, X kuadrat, Y kuadrat. Setelah itu diperoleh nilai R sama dengan 0,82, sehingga nilai tersebut menunjukkan hubungan yang kuat. Analisis regresi itu ada analisis regresi sederhana atau simple regression. Ini analisis regresi adalah tidak jauh berbeda pengertiannya dengan analisis korelasi. Pada analisis korelasi hanya melihat hubungan antara variabel X dan Y, di mana antara variabel X dan Y itu berkedudukan sama. Artinya bisa dipertukarkan antara yang satu dengan yang lain. Pada analisis regresi ingin melihat hubungan satu arah antar variabel yang lebih khusus, di mana variabel X berfungsi sebagai variabel bebas yang mempengaruhi, dan variabel Y itu adalah variabel terikat yang dipengaruhi. Biasanya variabel X juga disebut variabel independen atau variabel respon, dan variabel Y sebagai variabel dependent. Umumnya analisis hubungan ini bisa tulis dengan Y sama dengan alpha plus beta X plus epsilon.
di mana Y variabel independen, alfa parameter konstan populasi, beta parameter koefisien regresi populasi, X variabel independen, dan epsilon adalah error atau galat pengukuran. Penaksir persamaan regresi. Di sini bisa dilihat diasumsikan distribusinya normal dulu ya, dan memiliki varian yang sama pada tiap pengukuran observasi bebas. Nah, bisa kita gunakan persamaan regresi B sama dengan rumusnya sigma xi yi kurang buka sigma xi dikali sigma yi per n per sigma xi dikuadratkan, sigma xi kuadrat kurangi sigma xi dikuadratkan per 2 sama dengan n sigma xi yi kurangi sigma yi per n kali sigma xi kuadrat kurangi sigma xi dikuadratkan, dan A sama dengan Y topi kurangi B X topi. Contohnya kita bisa ambil dari penelitian Sukostiarno dari tahun 2008, yaitu keterampilan proses dan prestasi belajar siswa. Apabila dihitung secara manual dengan rumus regresi tersebut di atas diperoleh hasil nilai koefisien regresinya adalah B sama dengan 1,374 dan konstan A sama dengan negatif 30,387. Jadi diperoleh persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan A plus BX sama dengan negatif 30,387 plus 1,374X. Hal-hal yang perlu kita cermati dalam analisis regresi itu yang pertama, untuk meyakinkan bahwa model pilihan adalah linear, sebaiknya terlebih dahulu scatter plotnya, hubungan antara X dan Y, apakah memang ada kecenderungan membentuk sebuah garis lurus. Yang kedua, asumsi kenormalan pada error akan berdampak pada variabel dependent Y. Di sini berlaku bahwa variabel independen X diasumsikan hanya sebagai besaran yang ditentukan dan bukan merupakan variabel acak. Jadi variabel independen X tidak diperlukan untuk diuji kenormalannya. Yang ketiga, setiap ditentukan satu nilai variabel independen X, maka nilai variabel observasi Y dapat diprediksi melalui model regresi yang didapatkan. Y topi sama dengan A plus BX. Yang keempat, nilai konstan A adalah merupakan nilai 0 untuk variabel observasi X. Nilai tersebut bukanlah menjadi persoalan kalau kebetulan bernilai negatif. Yang kelima, nilai B adalah merupakan nilai koefisien regresi. Nilai tersebut menunjukkan kemiringan garis lurus yang ditemukan. Yang keenam, koefisien determinasi R² adalah sebuah kunci penting dalam analisis regresi. Nilai koefisien determinasi diinterpretasikan sebagai proporsi dari variabel dependent. Para variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar nilai koefisien determinasi tersebut. Jadi untuk analisis regresi ini dilihatnya dari R², seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependent. Nah, pengujian hipotesisnya H0 sama dengan beta sama dengan 0. Di sini persamaan adalah tidak linear atau tidak ada relasi antara X dan Y. H1 B tidak sama dengan 0. Persamaan adalah linear atau ada relasi X dan Y. Nah, formulasikan rancangan analisis. Tentukan uji dua pihak. Taraf kesalahan alfa. Hubungan linear dipilih berbentuk Y topi sama dengan A plus BX dengan B semulosnya seperti tadi ya. Nah, untuk penentuan diterima atau ditolaknya persamaan linear atau hipotesis dihitung nilai distribusi F. Yang pertama, regresi jumlah kuadrat regresi sama dengan sigma kurang buka Y topi I kurangi Y vektor kuadrat. Derajat kebebasannya 1. Rataannya RKR sama dengan CKR per 1, F sama dengan RKR per RKE. Error rumusnya seperti yang ada di tabel. Bisa dilihat hasil perhitungan nilai F dicocokkan dengan F tabel. Nilai F tabel dilihat pada taraf signifikan alfa dengan derajat kebebasan pembilang 1 dan penyebut N kurangi 2. Jadi F tabel adalah F 5%, derajat kebebasannya 1 dan populasinya N-2. Contoh soal bisa kita lihat hasil penelitian Sukostiarno tahun 2008. Ya, ini prestasi belajar kelas eksperimen yang diajar dengan strategi integrate
and discovery berbasis aplikasi teknologi, dan prestasi belajar kelas kontrol yang diajar dengan strategi konvensional. Nah, sini keterampilan prosesnya X dan keterampilan prestasi belajar siswa Y. Nah, dengan data itu kita akan uji apakah ada perbedaan prestasi belajar antara kedua kelompok itu, antara kelas kontrol dan eksperimen. Dan kalau beda, mana yang lebih baik. Nah, ini bisa kita lihat perhitungan uji banding T. Uji pengaruh regresi X terhadap Y, persamaan regresi Y sama dengan A plus BX sama dengan negatif 32,39 tambah 1,39X. Ya, ini maaf ada kesalahan koma, harusnya 1,39 itu komanya bukan titik tapi tanda koma. Ya, sehingga jadi hubungannya positif. H0 dan H1-nya sama seperti tadi. Lalu diuji F tabelnya F kurang buka 18,15% sama dengan 1,41. F hitungnya sama dengan RKR per RKE sama dengan 43,94. F hitung lebih dari F tabel, berarti H0 ditolak. Artinya persamaan linear atau ada pengaruh X terhadap Y positif. Besar pengaruh dihitung R kuadrat sama dengan CKR per CKT sama dengan 0,709 sama dengan 70,9%. Berarti X berkontribusi terhadap Y sebesar 70,9%. Oke, itu yang kita pelajari untuk sesi terakhir dan sesi ke-8 ini. Saya harap Anda bisa membaca, tidak harus dari apa yang disampaikan, bisa dari buku-buku yang lain dan juga sumber-sumber lain yang relevan. Nah, silakan bisa diskusi di kolom diskusi yang sudah disediakan. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi dan juga kuis serta angket. Oke, terima kasih atas perkuliahan semester ini sudah mau mengikuti dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita telusuri itu akan membuahkan hasil dan hikmah di kemudian hari. Mempelajari ilmu itu tidak bisa hanya sekali itu langsung paham, tapi dengan sering membaca buku, sering berlatih, itu akan meningkatkan ketajaman kita dalam memahami suatu materi. Oke, kita bertemu lagi di semester berikutnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di ketemuan berikutnya.